A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Masih ingat urutan tentang harta, uang yang ini? Paling bawah duit, di atasnya duit harta, di atasnya harta rezeki, di atasnya rezeki ada namanya keberkahan rezeki. Inilah yang bisa bikin kita salah satunya tuh jadi sadar. Oh, gitu rupa susunannya. Hari ini kita ada di juz 12 Ats-Tsani Asyar. Suratnya surat ke-11, ayatnya ayat 6. Coba Bang Kakak lihat ayat 6-nya. Surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Apa yang kita perlukan? Rezeki. Tapi bagaimana cara Allah menyampaikan berita bahagia kepada kita? Allah kasih tahu bahwasanya jangankan kau yang manusia lengkap sempurna, besar, punya tangan, punya kaki, punya mulut, punya akal, binatang melata pun aku jamin rezekinya. Masih ingat cerita burung gagak yang dia bau busuk? Anak burung gagak bau busuk, bau. Bulunya warna apa anak burung gagak? Anak burung gagak putih. Di mana file itu? Bugot, bahasa Arabnya bugot. Ntar kita share, sekedar mengingatkan aja. Nah, bagaimana maha adilnya Allah. Lihatlah anak burung gagak, bulunya warna putih. Gagak dewasa bulunya warna hitam. Ketika burung gagak besar dewasa melihat anaknya warna putih, yang hitam cuma matanya, dia langsung bilang, ini kayaknya anak haram kayaknya gitu. Bukan anak aku. Apa yang sedang Ayaman mau sampaikan hari ini, saya tidak bicara rezeki sebenarnya. Saya lagi mau ngomongkan tentang hati. Karena Allah tuh maha mendengar gitu, dan maha melihat. Banyak yang hari ini mungkin di detik-detik penantiannya itu merasa lelah berdoa dan capek berharap sama Allah. Ayaman tuh nyuruh-nyuruh kita husnuzon ya. Mana? Saya yang ngomong, saya bilang saya 8 tahun nunggunya. Ngejaga api harapan itu atau menjaga perasaan itu jangan sampai hilang itu tidak mudah. Begitu datang duit, misalnya 100.000, itu ending, akhir atau baru DP?
Antum bisa jaga itu bertahun-tahun? Tidak tahu saya. Karena biasanya orang tuh mudah sekali dinasihatin, lembut hatinya. Kapan? Pas susah. Maka saya tuh tidak pernah takut gitu. Tidak takut kalau nengok antum, abang, kakak, misalnya santri-santri atau apa tuh, paskas misalnya gitu. Itu lagi babak belur misalnya gitu, lagi ancur lagi. Itu saya paling ketawa-ketawa ya. Tidak apa bang, saya bilang Allah lagi bergurau sama abang, saya bilang. Allah tuh sayang, mending abang cuci di dunia daripada nak cuci di akhirat. Kan baru tobat, saya bilang. Iya sih, gitu dia. Dia kan bilang ngakunya, saya ini baru hijrah Ustadz. Hijrah itu, kalau menurut saya ya, ini kan enggak ngajak berdebat. Boleh setuju, boleh enggak. Hijrah itu siapa yang hijrah? Rasulullah. Sahabat, betul enggak? Dari mana mereka hijrah? Dari Makkah. Pertanyaan basic aja. Apakah para sahabat itu waktu di Mekah itu sudah baik? Sudah baik. Abu Bakar tuh udah menyembah Allah. Umar, Utsman, sudah berkorban belum mereka tuh selama di Mekah? Udah mengeluarkan harta, tenaga, membela Rasulullah? Sudah. Terus pindah ke Madinah mereka berhenti nyembah Allah. Nggak, tambah baik. Berarti mereka boleh enggak saya bilang, kalau mereka di Makkah sudah baik, begitu pindah ke Madinah tambah baik. Boleh enggak kayak gitu? Boleh enggak? Itu namanya apa? Ayo, itu namanya hijrah. Jadi, kalau yang hari ini mengklaim katanya saya sedang hijrah, hijrah ada di mana? Dulu sholat enggak? Dulu STW? Tutup aurat? Makan riba? Tak peduli halal haram, hantam. Ke masjid 3 waktu, Idul Fitri, Idul Adha, Jumatan. Terus tiba-tiba kau kena utang, kau kena masalah bilang, saya lagi hijrah Ustadz. What? Nyambung. Salatnya baru 3 minggu. Baru ke masjid 2 hari. Apa yang cocok? Ayo jawab, apa yang cocok kalimatnya? Taubat. Saya taubat Ustadz, dari hitam mau belajar jadi putih. Itulah kenapa saya bikin paskas. Mungkin ada yang mengatakan hijrah itu pindah ya. Masjid Kapal Munzalan itu di mana? Pontianak, Kalimantan Barat. Mau datang ke sini. Jadi kalau dulunya kita tuh nakal, begajol, ya kan? Ancur lebor, antu belau, misal gitu. Terus kita nyesal nih, ya Allah salah saya dulu tuh, nggak benar yang saya lakukan dulu, ampun. Nah gara-gara punya masalah nih lah, saya jadi sadar Ustadz, salah saya, astagfirullahaladzim. Bimbing saya Ustadz, misal gitu kan, tolong arahkan saya apa yang harus saya lakukan dalam perjalanan titik-titik saya. Perjalanan apa kira-kira yang pas? Makanya di Munzalan tulisannya bertaubat dan memperbaiki diri. Ini tadabur yang saya pahami. Gimana lanjutannya? Boleh setuju, enggak setuju pun enggak apa-apa. Kalau ada yang ngajak debat, gimana cara jawabnya? Antum benar. Arigatou gozaimasu. Enak sekali jalan hidup kayak gitu tuh. Tak letih. Yuk kita debat yuk. Kita ini bawa kitab antum. Enggak usah. Antum benar udah. Saya yang salah. Gimana menurut abang kakak? Saya nanya aja, minta pendapat. Gimana menurut abang kakak? Apa yang lebih tepat tentang kondisi orang tadi itu? Dulu tak peduli makan halal, makan haram, riba, tak ngerti akad batil, tak tahu, tiba-tiba pang kena tampar sama Allah, nyungsep, terjungkal, dah. Habis itu dia bilang, saya mau titik-titik. Apa kira-kira?
Hah? Kata-kata taubat itu apa sebenarnya? Ma makna taubat? Ada yang tahu enggak? Hah? Ma makna taubah? Bukalah. At-taubah. Ma makna taubah, salah satu arti dari kata-kata taubat itu artinya kembali. Apalah kerja kita nih selama ini? Apa taubat itu? Artinya taubat apa? Kembali. Maksudnya apa ya, Man? Kembali ke settingan pabrik. Wama minda batin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Oh, ternyata udah ada rezeki masing-masing. Nggak boleh dengki. Rezekinya Raffi beda dengan rezekinya Bang Nun. Rezekinya Bang Nun beda sama rezekinya Koko. Rezekinya Koko nggak sama dengan rezekinya Bang Sam. Beda. Aku tak perlu iri. Beda-beda rezekinya. Ada yang lebih hidungnya, ada yang lebih telinganya, ada yang lebih matanya. Ya kan? Semua dikasih Allah kelebihan dengan ukurannya masing-masing. Ada yang lebih lemaknya, macam-macam. Kembali ke setelan pabrik. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang bernyawa, setiap yang lahir, kata Rasulullah, itu lahir dalam kondisi fitrah. Apa fitrah tuh Ayaman? Baik, bersih. Itu kenapa bayi itu nggak bisa ngapa-ngapa orang sayang. Dicium. Pernah nengok bayi? Dicium-cium nggak bayi itu? Pernah ada orang nengok? Mampus lah kok. Ada? Tak pernah, belum pernah saya nengok. Hati-hati kita ngambilnya, betul nggak? Saya jadi masya Allah karena terakhir pegang bayi itu kan 2014 itu nengok bayi itu kadang-kadang takut. Kita aja pegang, saya bilang saya takut salah nanti. Tiba-tiba keret kata patah budak itu kan, bukan keretek-keretek nih. Ayaman gendong Ayaman. Sebentar saya bilang, pegang nggak betul-betul. Apa takut gitu? Ya kan, habis digendong saya lalu kakinya ini kan ngeri-ngeri sedap. Bayi itu kan sayang kita, bau wangi, ya kan? Pengen cium, pengen doakan, padahal nggak bisa ngapa-ngapa, dia lemah sekali bayi itu. Tapi sekali dia nangis, keluar semua. Mamaknya lagi nyetrika, lagi apa tuh, tinggal pokoknya. Hanya modal nangis. Fitrah. Kenapa dah besar, kita lupa ilmu bayi. Ilmu anak-anak atau kekanak-kanakan, itu kadang-kadang namanya anak-anak ya, kadang-kadang tuh menyebalkan. Coba tengok kelakuan anak-anak. Ngapa dia? Numpahkan air, berantakin rumah dan segala macam. Itu mulai usil tanda kutip ya. Ada yang bisa dikasih tahu, ada yang tak bisa. Tapi kalau bayi tak bisa kan numpahkan gelas. Dia terbaring ya gitu. Modalnya cuma satu, nangis. Kadang anak-anak bisa bantah. Maka saya bilang kita harus balik ke settingan pabrik. Nah, bahasa Islamnya, bahasa di dalam Al-Quran, orang-orang yang kembali dan berusaha untuk balik ke settingan pabrik, itulah namanya taubat. Sebentar, sebelum saya lanjutkan. Yang baru tahu. Lantas bukan tumbleng semua. Jadi kalau misalnya hati nurani antum mengatakan, ya Allah aku udah letih hidup macam gini nih. Capek sekali rasanya. Kena kejar-kejar debt kolektor, kena kejar hutang, kena kejar orang, muka ditunjuk-tunjuk. Ya Allah, saya pengen balik ke kehidupan yang asli. Hidup tenang tanpa hutang. Nah, keinginan yang muncul dari dalam hati itulah namanya keinginan untuk bertaubat. Pegang dulu kepalanya. Bilang gini, Astaghfirullahalazim. Baru paham sekarang. Jadi dalam diri kita tuh ada keinginan gitu untuk berubah, ada keinginan gitu untuk sedekah, ada keinginan gitu untuk menolong orang lain, ada keinginan. Itu settingan pabrik memang. Fitrahnya aslinya. Misalnya habis marah ke sama istri, habis marah ke sama suami, yarhamukallah. Kita tuh pengen gitu minta maaf segera, tapi gengsi nih, wah, jangan. Akhirnya tak jadi sedekah. Jangan. Tak jadi infak. Udah nabung pergi umroh, nak beli umroh. Apa pergi beli umroh? Beli umroh.
apa? Mau pergi umroh? Kawan ngajak, bro, ke Singapura yuk, kata dia. Bolehlah, kata dia. Kau paksalah aku, kata dia. Kau paksalah aku. Pergi ke Singapura, beli barang-barang yang tak penting. Habis duit, tak jadi umroh. Ada keinginan untuk balik. Nah, bahasa halusnya taubat, itu yang kemarin jadi materi POV, pulang. Apa? Pulang kemana, Yaman? Ayo. Pulang kemana? Pulang ke Baitullah. Pulang ke rumahnya Allah. Yuk, balik yuk. Cukup dah kan? Letih enggak? Berpetualang, salto-salto, jungkir balik. Dah letih, cukup dah main-mainnya. Nah, makanya supaya mudah memahaminya, saya pakai kalimat yang kira-kira bisa di-capture oleh orang-orang, bisa langsung dipahami. Bahkan orang-orang enggak ngerasa tersindir. Dia senyum-senyum ya bacanya. Apa? Bang, Kak, apa kalimatnya? Jangan nakal lagi. Yang namanya balik atau pulang, itu di mana-mana orang tuh pasti, kalau fitrah asli ya, yang namanya balik atau pulang itu pasti bahagia. Kayak kita dulu, ada yang pernah sekolah dulu, kecil-kecil. Tiba-tiba guru bilang gini, anak-anak mohon maaf, hari ini balik awal. Tak ada pelajaran. Biasa kita balik jam 1, misal jam 2 siang. Tahu-tahu guru bilang, jam 10 udah boleh balik nak, guru rapat. Apa kata kita? Nangis. Kami pengen belajar. Pret. Ramput. Apa jawabannya? Yeay, sering-seringnya bu ya rapatnya bu, gitu. Bang Abu dulu zaman sekolah gitu enggak? Atau Bang Abu nangis gitu-gitu? Saya ini pengen belajar gitu enggak? Oh, nangis. Saya begitu dengar ada guru rapat, wah langsung mainkan dengan merdu guys. Gitu sih enggak balik memang, nongkrong di kantin ya kan, makan korket, makan 2 bilang 5. Salah. Terbalik ya? Makan berapa? Makan 5 bayar 2. Astagfirullahaladzim, ibu kantin udah meninggal. Cuman minta ampunnya tuh. Ada yang lebih degil lagi rame-rame itu. Dia tak ada belanja, tak ada, toto minta kembalian bu, 5.000, kembalian bu. Jadi modal 0, balik-balik dapat duit. Curi itu kan namanya. Kenapa ketawa? Pelaku ke? Bahaya. Darmaji, dahar 5, ngakune siji. Nongkrong loh kita kan di kantin. Ada yang bawa gitar, main gitar. Zaman saya SMP dulu tuh, kalau laki-laki cowok bawa gitar tuh kayaknya keren sekali dah. Walaupun cuma kunci D ya terus. Kunci D ya. Terus zaman-zaman saya kecil dulu tuh, zaman-zaman saya SMP tuh, saya pun nggak tahu gak apa maksudnya gitu. Doktrin-doktrin katanya lah. Ambil sahang, dipecahkan sahang, terus dimasukkan ke dalam gitar katanya biar suaranya garing. Padahal saya tahu kalau garing itu digoreng sebenarnya. Apalah hubungannya? Kan itu kan tergantung kualitas gitar sama senar kan gitu sebenarnya. Cuma karena namanya juga masih budak kecil, otaknya belum tumbuh waktu itu. Orang bilang pakai sahang dipecahkan masuk dalam sahang. Percaya ya si bodoh nih. Apa gitar nih bunyi? Dalam ada sahang. Jadi kalau guru bilang pulang, balik awal, apa perasaan kita? Yes, senang. Nah, abang kakak, kalau memang kita pulang ke tempat yang benar, ke masjid, ke tempat yang benar, ke tempat yang baik-baik, itu pasti bahagia.
Kita ketemu bahagia yang asli itu ketemu. Kebahagiaan yang hakiki, kesenangan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ada kemarin bapak-bapak cerita sama saya. Dia bilang, Ustadz, saya mengemas pengajian di kantor. Dia bilang, dengan bahasa makan-makan Ustadz. Jadi kalau saya ngundang kawan-kawan, anak-anak buah, kan dia kepala dinas. Dia ngundang anak-anak buah tuh, diumumkannya gini, besok kita makan-makan ya, lauknya titik-titik-titik, gitu. Disebutkan lauknya. Apa Mufid? Lauknya ayam tapi sembelih seorang-seorang misal gitu. Dikasih tahu lauknya apa. Nanti habis makan kita belajar sama-sama, sharing-sharing gitu. Oh, ramai yang datang Ustadz kata dia. Memang pintu gerbang masuk pertamanya kata dia makan-makan, enggak apa-apa lah. Yang penting mereka mau belajar kata bapak ini kepala dinas. Jadi kalau terus dia bilang kan, Bapak makan enggak? Saya kan tanya dia, Bapak makan? Enggak Ustadz. Saya tidak ikut makan, tapi ada kebahagiaan luar biasa ketika saya nengok mereka tuh bisa makan, mereka belajar, ikut kajian, mereka dapat ilmu Allah. Saya sebagai orang yang menginisiasi itu ikut bahagia, ikut senang. Nah, kalau kita sendiri pulang, abang kakak pulang, itu bahagia. Nah, sekarang bagaimana berpikir naik level satu tingkat, berpikir bagaimana kita yang ditakdirkan Allah, dititipkan ilmu, harta, tenaga, doa, waktu, jabatan, business owner, bagaimana kita memposisikan diri sebagai orang yang menjadi wasilah orang lain pulang. Sampai di sini bisa dipahami enggak? Ada kawan, ada teman sekantor, ada orang yang nengok status Instagram kita, ada orang yang nengok status Facebook kita. Kita pakailah sosial media kita tuh untuk ngajak sebanyak-banyaknya orang pulang. Balik. Kau tak letih ke hidup pura-pura kayak gitu tuh. Yuk balik yuk. Sama siapa? Sama aku. Aku pun lagi balik gak nih? Saya punya kawan dulu namanya Tio Longseng. Dari namanya ini orang Medan kan? Tio Longseng. Jadi saudagar sekarang, pengusaha besar. Ketemu sama saya tuh, Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustadz. Cuman aku nak jawab salam kau nih, bilang ketawa dia. Gurau teman SMP, teman dekat. Budak Sungai Raya sini. Bos sekarang buka travel, buka macam-macam. Tio Longseng. Jadi kalau mau balik, saya kan Sungai Raya sana. Sungai Raya Sudarso, Gang Raya 5. Tio Longseng Sungai Raya sini. Jadi kalau mau balik, saya nyari dia. Seng, kau jangan balik dulu ya. Tunggu aku, balik sama-sama. Ngapalah kalau balik sama dia? Saya bisa nebeng. Nebeng apa kan pakai sepeda. Jadi Tio Longseng tuh suka ngayo sepeda. Saya suka nebeng, pegang tangan dia, narik. Jadi dia yang ngayuh, saya yang numpang. CS, kawan dekat. Udah izin dah sama dia. Aku numpang kota apa kan? Jadi saya pakai sepeda sendiri, dia pakai sepeda sendiri. Tapi tangan saya megang dia. Ada satu lagi, saya lupa namanya. Sekarang udah jadi ini. Mungkin dosen atau apa gitu. Pintar memang. Itu teman saya di sini kak, Sungai Raya sini kak rumahnya. Bukan Sungai Raya sana. Jadi numpang gak sama dia. Hemat tenaga. Jadi ayah man kecil tuh puas dah. Salto-salto jungkir balik. Tuh teman angguk ikan tuh Bang Adi tuh. Dah tua dah kita ya dia. Selisih sikit lah sama Mufid dia. Jadi jangan nakal lagi. Jadi Ayaman tuh siapa? Kalau orang tanya kan, siapa Ayaman tuh? Itu kawan saya gitu ya bilang. Kawan apa? Kawan belajar. Ayaman tuh enggak ngajar sebenarnya. Ayaman duduk tiap subuh di sini nih, lagi belajar. Belajar untuk mensinkronkan antara apa yang diucapkan dengan apa yang dikerjakan, dilakukan. Ayaman itu teman apa? Teman berproses. Ada yang instan di dunia ini? Ada. Nih ya, kalau orang tanya, kenapa beliau tuh dipanggil Ayahman? Oh iya, karena beliau adalah teman belajar saya. Yang kedua, Ayahman ini adalah teman berproses. Yang sering saya bilang start small, start
easy. Siapa? Beberapa yang pernah kan dapat SMS dari saya atau dapat WA gitu. Start small, start easy. Oh, Koko hari ini dah tak ada lengannya dah bajunya nih. Ini kalau nengok orang pakai baju kayak gini, ini berarti lagi kaya nih biasanya nih ya. Kan? Kalau udah dia pakai kaos, andoknya yang ada tulisan-tulisan Cinanya tuh, lari pagi, celana pendek, ya. Wait lagi banyak omset bagus kata dia kan. Omset bagus ya. Tapi kalau udah dia mulai ganti baju, mobil Mercy, rapi, itu nak minjam duit dia tuh untuk meyakinkan bank supaya bank mau. Katanya begitu. Dulu ada guru saya namanya Pak Susanto. Jadi Ayaman tuh siapa? Teman belajar. Belajar ngapa? Belajar taubat ya. Belajar memperbaiki diri, belajar memahami Quran. Berproses. Iya, proses. Mana ada yang instan? Saya bilang sama antum, saya nyikat WC, ya kan? Ngelap kaca, nyedot debu. Bertanya juga dalam hati, sampai bila aku nyedot debu nih? Tak ada yang sholat di sini nih. Mohon maaf ya, anjing ya lewat terus. Kan jarang orang lewat sini. Belum tembus jalan belakang belum. Tanah merah. Iya kan? Antum kalau mau tahu munzalan yang asli ya, datanglah hari Ahad. Zuhur ke sini. Tengok tuh. Tak ada. Dulu ada angsa di sini. Situ depan ada anjing. Asal azan berkumandang, rumah depan tuh pasti anjingnya gonggong. Tak ada kita kepikir kasih racun gitu, apa tak ada. Mungkin dia jawab azan juga, jangan-jangan kan. Ibu depan tuh mau keluar, kita yang bukakan ininya, kita yang parkirkan. Saya bilang kasih lawan dengan kebaikan, kita tunjukkan akhlak kita. Saya bilang kita ini minoritas, 3% saja muslimnya. Di Pontianak, di area Masjid Kapal Munzalannya Bang Aka, cuma 3% muslimnya. Mungkin sekarang kurang dah. Sisanya mereka semua dah. Tapi tidak pernah kita bilang teriak-teriak bawa baleho gitu. Islam rahmatan lil alamin, kamilah yang tidak usah bawa buah. Bagikan buah. Selamat pagi Koko, selamat pagi Ce. Tetangga bahagia, ya kan? Ya, tamsia banyak-banyak. Ini masjid bagus kata dia. Bagi-bagi buah. Tidak ada kita cerita-cerita macam-macam, tidak ada bagi ya akhlak. Bukan sebulan 2 bulan abang kakak. Nanti pilih nomor 1 ya kok, pilih nomor 2 ya kok, tak ada. Kita udah 12 tahun udah dengan izin Allah. Jadi munzalan tidak berpolitik praktis. Tapi saya bilang sama santri-santri di internal, kita tak boleh golput. Harus nyoblos. Tengok KTP, Kuburaya, berarti pilih bupati. KTP-nya Pontianak, berarti pilih wali kota. Provinsi apa? Kalimantan Barat. Nyoblos berarti gubernur. Kalau saya di Jawa Timur Ayaman, harus nyoblos. Tentukan hak pilih. Ya kan? Beda pilihan politik. Biasa. Kenapa pula jadi berkelahi-berkelahi? Betul enggak? Setuju enggak kira-kira? Biasa aja kan? Kita kan memang tak ada urusan sama mereka-mereka juga. Nggak mau juga nak minta-minta sama mereka. Jadi kalau ada orang bawa-bawa mengatasnamakan munzalan, mengatasnamakan ini, itu pasti bohong. Saya dengan izin Allah dikasih amanah untuk memimpin Masjid Kapal Munzalan ini. Saya bilang sama kawan-kawan, munzalan itu bukan ormas, bukan organisasi masyarakat. Munzalan itu nama masjid. Warna hijau masuk sini, boleh? Boleh. Warna kuning, warna merah, backgroundnya macam-macam. Beda mungkin politiknya, beda mungkin pemahaman fikihnya beda. Yang satu misalnya pakai mazhab Syafi'i, satu pakai mazhab Imam Ahmad bin Hambal, masuk sini. Satu pakai kunut, satu tak pakai kunut. Gampang kan? Tinggal sholat zuhur, tidak pakai kunut. Boleh tak sholat subuhnya request gitu? Ayaman, sekali-sekali dong di Masjid Kapal Munzalan kunut subuhnya tidak pakai kunut.
Hmm? Boleh subuh enggak pakai kunut? Boleh. Yang enggak boleh? Enggak sholat subuh. Kita simpel sekali, abang kakak udah paham. Paslonnya duduk tenang-tenang, ya kan? Ketawa-ketawa, deal-dealan, tukar-tukar proyek. Kita di bawah tak dapat apa-apa, berkelahi. Bodoh bala siapa kau angkut? Wah, berani hijrah baik. Doain Ustaz, tim sedang safar pelayanan ke Batam. Masya Allah, semoga Allah mudahkan lancar ya. Teman-teman berani hijrah baik ini yang kemarin hapus tato. Ya kan? Membersihkan tato, ya kan? Semua kami membersihkan semua noda kecuali dosa ya, karena dosa suruh taubat saudara masing-masing. Noda tato kita bersihkan. Nah, yang paling penting abang kakak setelah belajar dan berproses adalah ini yang paling penting. Banyak orang putus di proses, putus di belajar. Tak lanjut ke program selanjutnya. Apa program selanjutnya? Bergerak. Apa bergerak tuh ayaman bahasa Arabnya? Wa amilus solihat. Itulah kenapa disebut paskas. Pasukan amal soleh. Kenapa kalimatnya amal soleh? Karena ada amal salah. Salah niat, salah cara, salah berguru, salah praktek. Motor tuh tulisannya pakai bensin, diisi minyak tanah sama dia. Kan sama-sama minyak kata dia. Nggak gitu juga, pintar. Iya kan? Coba bayangkan bang, mobil bensin premium atau Pertamax gitu, diisi solar, tapi Pertamina Dex diisinya. Udah bilang nih mahal kok, iya mahal. Otak kau tuh yang murah, pakailah sedikit. Turun mesin enggak kira-kira? Siapa yang ngerti mesin sini? Apa jadinya mobil tuh isinya harusnya Pertamax atau bensin gitu, terus diisi dengan Pertamina Dex. Hah? Wassalamualaikum enggak budak tuh? Hah? Teriak dia bang. Turun mesin langsung. Paham kira-kira bang kakak? Jadi ada amal soleh, ada amal salah. Paskas, pasukan amal, apa tulisannya? Baca-baca. Tak ada tulisannya dah. Hari Sabtu ini kan hari Paskas. Ya kan? Pasukan amal soleh. Tapi ada juga yang pasukan amal salah. Salah niat, salah cara. Jadi tidak benar yang dilakukan. Makanya kemarin saya bilang kan Ayaman punya kartu Paskas. Jadi yang hari ini ngaku-ngaku Paskas, cepat koordinasi sama wakil pengasuhnya, tanya gimana caranya dapatkan kartu itu, apa yang harus dilakukan. Karena ini Paskas semakin luas, semakin besar, semakin banyak yang klaim, mengaku-ngaku seolah-olah Paskas, padahal beda. Lain yang disuruh, lain yang dikerjakan. Ya kan? Bikin nggak program mirip tapi bukan. Saya sangat hormat dan respect sama antum-antum yang bikin gerakan-gerakan, ya kan? Tapi ngasih tahu, oh program kami ini misalnya contoh A, yang kami support adalah B. Paskas support apa? Oh, support BC misal gitu. Nah, kita bagi tugas ya. Antum di zona sini, saya di zona sebelah sini. Itu namanya berjamaah cantik. Munzalan, Masjid Kapal Munzalan bikin program gerakan infak beras. Siapa mustahiknya? Pondok-pondok mitra, santri-santri, sahabat yatim, penghafal Quran. Saya dengan Bunda istri dengan tim bikin namanya Indonesia Mustahil Miskin. Di bawahnya ada Mustahil Lapar. Siapa? Beda marketnya. Siapa yang digarap?
guru ngaji kampung, tukang gali kubur, pemandi jenazah, marbot masjid dan lain-lain. Yang punya program itu IMM namanya. Tapi karena yang ditengok muka yang sering muncul, misalnya yang di awal-awal dulu saya, jadi orang taunya itu program masjid kapal Munzalan. Marah anak-anak IMM? Tak ada. Kan tidak ada urusan sama nama. Tidak ada urusan sama logo. Maka saya bilang saya marah kalau kita-kita di masing-masing amal tuh fanatik, ego sektoral. Kami pusat dakwah saja, kami baitul mal saja. Loh, kita ini sama-sama orang masjid semua. Kalau ada yang menanamkan ego-ego sektoral itu saya lah orang pertama yang mangkung kepalanya. Pakai daun pintu, tidak usah daun bidara. Terlalu lembut daun bidara. Jadi kita belajar untuk beramal soleh itu bukan karena logo, bukan karena kita bagi tugas. Tujuannya membesarkan Allah dan Rasulnya. Bagi tugas. Tapi kalau tujuannya ego, tujuannya adalah personal, itu udah beda cerita dah tuh. Pasti berkelahi. Betul enggak? Kalau enggak dimasukkan logonya, baper. Ada kan? Enggak dicantumkan ininya. Nanti berkelahi tuh. Nanti berkelahi. Ya kan? Kami bisa juga ngundang ustadz itu kelompok dakwah A, bisa ngundang ustadz A. Nanti di sini ada kelompok dakwah juga di kota yang sama nih. Tapi ini enggak ada ya, saya ngayal aja nih ngayal. Enggak pernah ada kejadian kayak gini. Tahu-tahu ustadz ini balik, komunitas ini udah berhasil bikin acara. Nanti komunitas ini ngundang lagi ustadz yang sama. Tapi waktu ini bikin acara ini tak mau datang. Nanti waktu ini bikin acara ustadz yang sama, yang ini tak mau datang. Ini enggak ada kejadiannya. Ya kan? Ini saya cuma ngayal aja. Jadi kita paksa diri kita ini untuk belajar, berproses, dan bergerak. Turun ke lapangan. Saya dengan izin Allah masih maksa diri saya. Turun semampu saya. Tentu beda turunnya Yaman dengan turunnya antum-antum yang dulu. Saya udah nawarkan budak-budak, mau enggak tukar posisi, saya bilang. Polis misalnya, nyapu, ngepel, nyedot debu. Saya mau tukar, Alis. Saya nyapu, ngepel, ente gantikan saya sini. Ayo, jadi orang bilang mentang-mentang jadi pengasuh. Apa nak dibanggakan jadi pengasuh nih? Hisapnya paling berat. Kita nyaman duduk-duduk. TJ, terima jadi, terima beres. Ya kan? Jadi pengasuh nih hisap paling berat. Tanggung jawabnya kena tanya-tanya sama Allah. Maka saya bilang saya nih teman antum juga. Berharap semoga Allah bersihkan juga dosa-dosa saya. Kan saya ketakutan juga nih. Apa ditanya sama Allah nanti? Hisap-hisapnya. Saya dengan diri saya 4 ya belum selesai nih. Saya sebagai suami, sebagai ayah, sebagai anak, sebagai hamba Allah. 4 ini ya, saya belum bergerak kaki saya. Nak ngurus kita-kita lagi. Maka saya bilang ada istilahnya tanggung jawab. Ya, tanggung di dunia, jawab di akhirat. Maka saya bilang siapa nak gantikan saya nih? Saya mau dengan senang hati gantikan. Jadi bedanya mungkin di tempat lain orang tuh berebut nak jadi. Di sini berebut nolak. Tapi siapa tahu ada yang mau Cak Anton misalnya gitu kan. Udah waktunya udah Cak Anton. Tidak berat Cak Anton, cuma gantikan SMK. Tidur tadi malam jam 2. Subuh SMK dah gitu. Nah, terimalah handphone saya nih. 1 hari jadi operator. Ada yang konsultasi, hidungnya lepas, lubang hidungnya ngadap ke atas. Ya kan? Telinganya ada di depan, tidak di samping lagi.
pindah telinga dah. Silakan terima. Belum lagi ketemu sama yang, saya tidak mau ketemu yang lain. Tidak mau ketemu yang lain. Jangan ya, tidak. Hanya mau Ustadz Lukman aja. Ustadz Lukman. Gitu. Ada kan yang gitu kan? Biar kami bu, kami wakil pengasuh. Tidak. Minggir kalian semuanya. Aku tidak suka mas, nah, gitu misalnya. Ngapa ibu ini nih, kan gitu. Ternyata lain cerita. Oh Allah. Nah tadi saya tuh gurau-gurau ya. Nggak ada lah kejadian kayak gitu. Mana ada? Nggak ada ya Bang Kakak ya. Kamu gak bergurau. Jadi kalau tanya, kau ngapa ke Munzalan Serdam tuh ketemu sama siapa? Kau belajar apa? Gimana? Siapa Lukman tuh? Nah, bisa jawab dah sekarang. Siapa yang tuh? Nah, teman belajar. Oh. Jadi Ustadz kau tuh lagi belajar juga? Iya, lagi belajar beliau tuh. Doakan beliau ya. Ah, itu enak dengarnya. Jangan kita puji-puji, sedang nggak kita? Ini kadang-kadang lambung-lambung. Oh beliau tuh Masya Allah habis. Aku tak ada ngapa-ngapa, kau ngelebih-ngelebihkannya. Antum tahu penyakit al-ain? Tahu penyakit al-ain? Itu dua sebabnya. Satu terlalu benci, yang kedua terlalu kagum. Maka saya bilang kemarin kan, paskas itu jangan dipuji, doakan. Tolong doakan kami gitu. Semoga istiqomah ya, wafatnya husnul khotimah. Betul enggak? Alam barzahnya indah, satu surga sama Rasulullah gitu, paskas tuh. Enak enggak kalau kena doakan tuh? Jazakumullah khair bang, makasih ya bang, semoga abang sehat, panjang umur, murah rezeki. Nyaman kita dengar ya, amin ya Allah. Barakallahu fikum, barakallahu fi umrik ya, gitu kan. Mungkin baru taubat lah kan, baru ini. Jadi al-ain itu salah satu penyebabnya karena terlalu benci dan terlalu kagum. Makanya ada kalimat penetralnya apa? Masya Allah, tabarakallah. Oke, satu teman. Yang kedua, berproses. Ada proses melepaskan ego, ada proses menahan lapar, ada proses, mohon maaf ya, menahan hawa nafsu seks. Proses gitu. Aku tidak mau berzina lagi, tidak mau minum minuman keras lagi, tidak mau ngambil yang haram lagi, tidak mau ngambil barang haram, tidak mau lagi ikut-ikut gaya-gaya hidup nongkrong-nongkrong, arisan-arisan tak jelas. Ya kan? Saya tidak mau berdebat ya. Nanti kata ustadz ini boleh kok. Kau jangan ngadu-ngadu aku dengan ustadz-ustadz lain. Kau tanya sama aku, ya ini yang aku jawab. Ya kan? Ayaman ikut? Enggak. Bunda enggak. Dah selesai. Kalau mau makan ya saya bilang. Sudah ganti akad-akadnya. Dah, apalagi abang kakak? Nah ini yang paling penting, ilmu turun ke lapangan. Bergeraklah. Pakai badanmu, tenagamu, mutlutmu, pikiranmu untuk membesarkan agama Allah. Teman belajar, teman berproses, teman bergerak. Karena belajar tak belajar, mati. Berproses tak berproses, mati. Bergerak tak bergerak, mati. Mendingan kita belajar, berproses dan bergerak sampai mati gitu. Mulut sih gampang, tengok nanti actionnya habis ini ngapa. Coba ngantar buku. Berapa ribu orang yang ikut antum ngantar buku sekarang? Makin hari makin ramai kan yang ikut ngantar kan? Iya. Dulu saya bikin komunitas apa gitu. Saya udah tahu endingnya tuh 4L, lu lagi. Tapi tidak berhenti bikin program. Saya udah tahu dah. Maaf lah Ustadz, yang kumpul cuma ini pertama dulu di awal ramai sekali Ustadz, sampai tak cukup. Iya, saya bilang. Udah tahu dah saya. Apapun yang antum buat, begitulah dia. Saya ngurusin infak beras nih kan baru gak 12 tahun. Betul, baru 12 tahun, baru.
Ada orang-orang sudah beramal soleh 40 tahun, 50 tahun. Saya ngomong tentang guru ngaji kampung. Saya bilang, kita yang perlu mereka tuh, mereka tak perlu kita. Kok bisa Ustaz ngomong gitu? Kan kita nyumbang, kita support mereka. Saya bilang, Pak, Bapak nyumbang tuh baru setahun 2 tahun. Mereka gali kubur udah 40 tahun. Program ini baru jalan 4 tahun nih Zul. Baru 4 tahun jalannya. Mereka udah gali 40 tahun, berarti kurang berapa tuh? 36 tahun masih minusnya. 1:10. Berarti dengan atau tanpa program Indonesia Mustahil Lapar ngasih guru ngaji kamu tuh, mereka tetap gali kubur tak? Tetap gali. Tetap ngurus masjid mereka. Tetap mereka mandikan jenazah. Tetap. Tak ada pun paket sembako kita kasih, mereka tetap jalan. Itu yang saya bilang sama budak-budak, kasih tahu sama para muhsin-muhsinin, para donatur, supaya bersedekahnya semakin lillah. Jangan merasa berjasa. Jangan ngerasa kau sudah support itu, kau udah paling berjasa. Tak ada. Mereka tuh tetap jalan dengan atau tanpa kau. Ini yang saya bilang, perlunya kita turun ke lapangan untuk bergerak. Lihat dengan mata kepala sendiri. Jelas? Sampai kapan ayaman kita belajar? Sampai kapan kita berproses? Sampai kapan kita bergerak? Ayo. Nah, udah tahu jawabannya. Nya. CSM. Apa CSM? Cuma sampai mati. Kalau nanti siang mati, udahlah. Mati jomblo. Sedih di kuburan tuh, ya Allah. Mungkin kita titipkan buku nikah kali di kain kafan itu kali itu ya. Dia udah ada niat ya Allah, dia udah ada niat ya Allah, benar ya Allah ada niat. Cuma beda keyakinan terus misal gitu. Maka pas Ajib nikah kemarin tak berani datang dia, takut jadi konten. Jadi abang kakak 3 inilah yang saya mau ajak abang kakak kita sama-sama. Siap gak kira-kira? Mau gak sama-sama belajar? Kalau bahasa Jawanya sinau bareng. Ya kan? Sama-sama belajar. Sama-sama berproses. Jangan terbalik-balik urutannya ya. Ini urutan 1. Ini urutan 1. 2, 3. Apa yang pertama? Belajar dulu. Habis belajar, baru proses. Habis proses, baru bergerak. Kan saya bilang start small, start easy. Nyusun sendal di masjid, ya. Habis makan piring, tumpuk tengah. Betul enggak? Kalau parkir misalnya pas lagi ada rezeki lebih, nah, kasih plus bilang, makasih bang. Belikan kopi misalnya 1 botol tuh, nah, kasih duit gak? Kasih gak? 1 botol. Namanya berproses. Kan belum pernah kaya, macam udah pernah kaya aja. Latihan lalu jadi orang kaya gitu bang maksudnya. Ya, kan baru pengen kaya. Makanya latihan. Kan belum pernah kaya. Nah, sedekah. Nanti lama-lama doanya sedekah badai. Banyak, diam-diam, ikhlas. Apa? Sedekah badai. Sip. Dah ya? Oke. Begitu kira-kira Bang Kakak. Jazakumullah khair. Saya izin pamit. Ya. Barakallahu fikum. Koko, hayya ala salat. Koko nih hayya ala salat. Jadi minta doanya dari abang kakak. Saya pamit. Ya, minta doa. Insyaallah
berangkat ke Baitullah. Insya Allah siang ini terbang. Doakan semoga menjadi perjalanan yang diridhoi Allah ya. Nah, siapa tahu memang betul jadi kenyataan rezeki bisa ketemu sama abang kakak nanti di sana ya. Siapa tahu ada yang nyusul kan pakai sampan atau pakai perahu layar ya. Mana kita tahu rezeki kan suka-suka Allah aja. Sampai jumpa di Baitullah. Sampai jumpa di mana? Jawabnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Insya Allah mudah-mudahan ada rezeki. Jadi nanti selama saya safar SMK nanti tetap jalan seperti biasa, tapi nanti wakil-wakil pengasuh sesuai jadwal nanti ya. Karena waktunya beda dan kondisi di sana agak berbeda dengan beberapa waktu lalu saya umroh. Jadi belum bisa live gitu dari Masjidil Haram. Jadi selisih waktu itu yang kadang-kadang. Makanya nanti teman-teman yang wakil pengasuh yang isi. Insya Allah kita ketemu. Misalnya kalau Ayaman pas lagi kosong, memang lagi nyaman, enak waktunya. Nah kita live, kita ngobrol-ngobrol, cerita-cerita. Ya, doakan saya Bang Kakak ya. Tolong doakan saya, doakan istri saya Bunda Uung, doakan anak-anak kami ya 4F, doakan adik-beradik saya, doakan mama saya, doakan ibu saya di Lampung, doakan kami semuanya, keluarga besar Masjid Kapal Munzalan dari Aceh sampai Papua. Jadi tolong juga selama menjelang pemilu kan sudah makin dekat ya kan, ini udah bulan November, tanggal 27 saya atas nama pengasuh menyampaikan kepada abang kakak semuanya, jangan percaya, jangan juga terpengaruh, bila perlu laporkan ya kan, kalau ada orang-orang yang mengatasnamakan Masjid Kapal Munzalan lalu dibawa-bawa kepada politik praktis. Kami keluarga besar Masjid Kapal Munzalan tidak berpolitik praktis, tapi kami tidak melarang keluarga besar untuk berpolitik. Ada mungkin anggota yang ikut partai, ada mungkin anggota yang ikut, misalnya keluarga besar bahasanya ya, keluarga besar yang jadi tim sukses, mungkin ada keluarga besar. Apa bedanya keluarga besar dengan SPA? Kalau yang ngurus Masjid Kapal semuanya SPA, santri penerima ibadah, penerima amanah ya. Nah, kalau kami yang di SPA tidak boleh ya, jadi harus. Dan tidak boleh golput juga. Nah, ya, jadi jangan ada yang percaya atau mungkin terpengaruh atau mungkin langsung ini dengan ada orang atau oknum yang mengatasnamakan Masjid Kapal Munzalan A mendukung paslon A misalnya, itu tidak ada. Ya, ini saya sampaikan supaya tidak jadi fitnah, tidak jadi blunder, karena makin dekat biasanya ini makin ramai ya. Kita cukup kopi aja yang panas, hati kita tetap dingin ya. Dah. Monggo silakan gitu ya. Jazakumullah khair. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. 'Alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Semoga Allah kabulkan semua niat baik, hajat baik kita Bang Kakak, lancar, berproses, dimudahkan ya. Barakallahu fikum, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.